sunat. Begitu, sunat sutra. Ada dua sholat yang diizinkan tidak menghadap Ka'bah, enggak apa-apa. Ada dua sholat diizinkan oleh agama tidak ngadep Ka'bah, tidak apa-apa. Maka kata kitab kita, illa fi nafilatis safar, kecuali tidak apa-apa orang tidak ngadep Ka'bah pada dua macam sholat. Yang pertama namanya sholat sunnah di perjalanan. Sesudah kita tahu bahwa menghadap Ka'bah dalam sholat itu wajib bagi muslim, merupakan syarat sah bagi sholat kita, tetapi dalam keadaan bepergian jauh, dalam keadaan kita ngerjain sholat sunnah di perjalanan, boleh kita enggak ngadep Ka'bah, boleh. Sholat sunnah di perjalanan ini adalah ajaran Nabi yang udah mati. Ajaran Nabi yang udah mati. Apa udah mati? Udah ditinggalin oleh umatnya. Sholat sunnah di perjalanan. Jadi sholat sunnah di perjalanan ini ada dua. Bisa aja jalan kaki, bisa aja naik kendaraan. Jalan kaki, ibu dari rumah, begitu, orang mana pembangunan atau orang bawa datuh madrasah, mau ngaji nih kemis, boleh di jalanannya sambil jalan namanya sholat di perjalanan, di jalan sholat. Ini kalau kita sholat sunnahnya jalan kaki, yang diwajibkan menghadap kiblat saat takbiratul ihram, saat ruku. Jadi nih, kalau sholat sambil jalan tapi jalan kaki, itu yang wajib ngadep kiblat hanya takbiratul ihram, 2 ruku, 3 i'tidal, 4 sujud. Ini aja. Ya, ama duduk antara 2 sujud. Itu ngadep kiblat. Selebihnya menghadap arah tujuan. Arah tujuan. Ibu nih dari mana? Dari Pondok Pinang. Mau ngaji kemis, di jalannya sholat, ngadep kiblat dulu. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, udah kita sambil jalan. Sambil jalan Allah Akbar kabiro, terus sampailah waladhdallin amin, Fatihah, terus baca surat. Habis baca surat, ini ngikutin jalan sambil jalan aja. Habis baca surat, ngadap kiblat lagi, ruku, sami Allah, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, kemudian diri, jalan lagi ke tempat tujuannya. Terus saja rakaat 2 jalan Fatihah surat, entar ruku, ngadep kiblat, sami Allah, sujud, duduk antara sujud, sujud kedua, kemudian tasyahud sambil diri, jalan at-tahiyatulnya. Selesai ya muqallibul qulub, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sholat sunnah di perjalanan. Ibu udah pernah ngerjain belum? Nah, pulang dari ngaji ini. Iya, ntar kalau naik motor, ini kan baru jalan kaki nih. Begitu, tuh diinget-inget kalau jalan kaki. Begitu. Ini sunnah Nabi yang udah mulai mati.
Ganjarannya kalau diamalin gede, kayak orang mati syahid 100 kali. Ganjarannya gede. Sebab apa? Kalau ibu ngerjain udah miring kayaknya. Begitu. Karena udah jarang yang ngerjain. Kalau udah jarang pasti dikata masalah. Kalau kita di Mekah, ibu bisa lihat tuh kalau umroh ada orang di jalanan ruku sujud, jalan lagi ruku sujud. Nah itulah sholat sunnah di perjalanan. Begitu. Kalau ibu naik motor diajari takbir menghadap kiblat. Tapi sesudah itu ngikutin jalan, ruku nunduk dikit, sujud rada nundukan. Begitulah. Begitu. Enggak lah, enggak bisa, kan panjang rakaat ruku begitu, apalagi bacanya kafir rakaat satunya. Ini bukan sholat wajib, sholat Nabi suka begitu, naik unta, sholat sunnah di perjalanan. Begitu, sholat sunnah itu enggak ngadep kiblat, enggak apa. Jadi sambil jalan tuh sambil sholat. Itu yang paling tingginya. Ya nomor 2-nya sambil baca Quran sambil jalan tuh Yasin ke. Nomor 3-nya baca sholawat. Keempatnya ratiban sambil naik motor aja. La ilaha illallah syarikalah. Bisa. Sambil naik aja. Bisa begitu. Itu begitu. Jadi ini namanya sholat sunnah di perjalanan. Itu boleh kita tidak ngadep kiblat. Diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jalan kaki yang wajib ngadep kiblat saat takbiratul ihram, ruku, intidal, sujud, terus sujud lagi, selebihnya jalan-jalan ke arah tujuan kita, enggak disuruh ngadep kiblat. Begitu. Ibu coba enggak apa-apa begitu. Bagus begitu. Ngapain ini sujud di rumput Petra ini sujud gitu. Enggak apa-apa. Begitu, boleh aja. Enggak apa-apa. Kedua, sholat sangat takut. Biasanya perang tuh kayak sekarang di Gaza. Ya musuhnya di belakang. Di belakang kita sholat ngadep kiblat ya ditembak. Begitu. Jadi kalau udah perang tuh boleh kita sholat tidak menghadap kiblat kalau sudah duel. Kalau udah duel begitu tuh, kudu ngadep kiblat. Enggak kudu ngadep kiblat. Termasuk ibu sholat di gedung, di rumah, ada gempa lagi sholat, atau di masjid ada gempa, diam aja. Allah juga tahu gua sholat. Allah sih tahu, kita yang kagak tahu peraturan Islam. Diam aja, kerubuhan gedung, namanya mati sangit. Apaan? Mati sangit namanya, salah agamanya. Kalau ada gempa, ibu lari dari rumah keluar, walaupun lagi enggak apa-apa, enggak batal, enggak batal. Sampai luar ibu lempengin lagi ngadep kiblat. Tadi udah sampai mana? Tadi sampai baca itu wala antum abdun ma'bud ya, terus ya, sambil jalan. Nah, udah di tempat aman baru ngadep kiblat lagi. Itu agama. Ajarannya tuh segitunya diajarin. Inilah Islam yang namanya rahmatan lil alamin. Begitu, jangan diem aja. Ada gempa diem aja. Pakai pura-pura Allah kagak. Gitu. Kita juga tahu begitu. Ente gak usuk, jalan aja. Enggak batal, termasuk lagi sholat, mana dompetnya ditaruh di depan, ambil maling, paranin, enggak batal. Namanya sholat sangat
takut. Begitu, takut sama diri, sama jiwa, takut sama harta. Begitu, termasuk dalam peperangan. Begitu boleh kalau udah berkecamuk duel tuh sholat, lagi perang aja masih disuruh sholat. Cuman bedanya banyak kelonggaran. Boleh kita sambil nendang, sambil nonjok, sambil angkat senjata, nggak ngadep kiblat, boleh. Inilah syarat-syarat sholat. Singkatnya, orang sholat wajib ngadep kiblat. Yang kudu ngadep dada. Ada sholat yang diizinkan enggak ngadep kiblat, ada dua. Pertama, sholat sunnah di perjalanan. Yang kedua, sholat sangat takut. Ibu ada banjir ya kan? Banjir. Jangan diem aja lagi sholat. Ibu lari. Diem aja biarin aja. Allah juga tahu gua sholat. Iya, kalau kita kanyut gitu mati sangit. Gitu, bukan syahid. Tapi kalau ibu udah lari masih kerobohan gedung, baru syahid. Udah ada ikhtiar, ternyata qadarullah kerobohan gedung. Begitu. Ini diatur oleh agama. Dengan ini selesai tuh kajian syarat sholat. Mulai pertemuan mendatang kita bakal belajar dari mulai takbir sampai salam. Nih sholat kita mau dicek, ini namanya perangkat. Dari mulai kita ngaji sampai pertemuan ini belum sholat, baru perangkat menuju sholat. Baru perangkat menuju sholat, belum sholat. Nanti besok kita akan membedah aturan-aturan sholat dari mulai takbir sampai salam. Ini namanya mau dicek tuh sholat kita. Kalau udah pas, alhamdulillah. Kalau belum pas, alhamdulillah kita bisa sempurnakan yang kurang daripada sholat kita. Itu begitu. Dengan ini syarat sah sholat sudah, kemudian itu syarat wajib sholat sudah. Dari syarat sah sholat kudu suci, ngomongin wudhu, mandi, tayamum, ngilangin najis, udah rapi. Kita udah mau siap-siap bakalan mau mempraktekkan sholat. Begitu. Segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik. Yang belakang dulu. Iya. Ada apa? Oh, gempa. Kenapa tuh? Jalan. Kalau kita takut mah keluar. Iya, nanti sujud lagi yang belum sujud. Kalau habis sujud dudukan terus, tinggal didudukan antara dua sujud. Kalau umpamanya gempanya besar, yang kita takutkan, rasa ketakutan ini beda-beda antara orang. Begitu. Keluar, apalagi kayak di gedung-gedung di apartemen, goyangnya berasa. Turun, begitu. Iya, baik. Kalau sholat menghormati waktu itu wajib diulang kembali saat terpenuhi persyaratan. Saat terpenuhi persyaratan. Kayak sholat di kapal. Kita sholatnya ngadep timur. Pulang dari umroh, emang Ka'bahnya di barat, kapalnya ngadep timur. Jadi ulang. Itu
kurang persyaratan, sama dengan belum sholat. Kurang lebih demikian. Iya Bunda. Saya mau bertanya balik lagi yang materi yang waktu itu tentang suci. Iya. Suci itu kan ada kategorinya ya, misalnya najis. Ada yang kelihatan, misalnya dari gini. Pernah saya dengar harus hilang rasa, rupa, dan bau. Nah, sekarang misalnya contohnya darah haid, misalnya darah haid di celana. Kita udah berusaha cuci, terus nggak hilang gitu. Udah pakai apa aja gitu, nggak hilang, masih ada nodanya. Apakah sih itu sudah memenuhi persyaratan suci yang tadi dikatakan harus hilang rasa, rupa, dan bau? Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua di luar materi yaitu tentang ziarah kubur. Saya ada jamaah yang minta ziarah kubur. Cuman saya masih ragu dalam artian begini. Di Jakarta ini mungkin saya minta referensi dari Pak Kiai. Baiknya kita menziarahi kubur yang di seputar Jakarta ini, kuburan Wali itu siapa aja? Karena pernah saya dengar ada kuburan yang apa sih, kuburan palsu gitu. Nah, berkaitan dengan jamaah yang minta, makanya saya khawatir yang saya kunjungi itu yang tidak disarankan oleh kita. Mungkin sekian pertanyaan saya. Baik. Jadi najis ini, kalau najisnya ainiyah benda, kudu hilang rasa, warna, dan bau. Bagaimana kalau memang sulit? Tidak mengapa kalau warna doang, dimaafin. Kalau warna doang, sebagaimana dimaafkan kalau bau doang. Kalau bau doang. Kalau warna dan bau ada, ini enggak dimaafin. Atau kalau rasa ada, zatnya ada, itu udah nyata masih najis. Jadi seperti darah haid yang nempel di celana atau di sarung, di batik atau di rok. Ini ada kalanya udah dicuci, masih bikin Pulau Kalimantan, masih ada gambarnya. Padahal udah kita bersihin, enggak apa-apa, masih suci, enggak kudu hilang. Karena ini udah hilang rasa dan bau udah enggak ada, cuman warna doang ada, ngotak bekas daramen. Kan daramen itu kan tajam, jadi sehingga warna membekas. Dan karena tajamnya darah men, seringkali perempuan tuh boros sama celana dalam, begitu boros itu begitu. Jadi sehingga kalau warna doang tidak mengapa, udah kelewat di riyadnya itu pada materi najis. Halamannya saya nggak hafal, halamannya nggak hafal, bukunya beda. Kalau pengen di buku ibu saya pinjam satu bukunya, saya pada babnya biar ibu kita bisa nerangin. Saya beda halaman kitab kita. Jadi pada bab najis ini di sini dijelaskan pada halaman 43 baris keempat, begitu. Itu ada halaman 43 baris keempat. Wa yu'fa anil launi wahdahu wa anir rihi wahdahu idza asura zawaluhu. Terjemahannya mungkin di tengah. Dan dimaafkan jika yang tersisa warnanya saja,
atau baunya saja jika susah menghilangkannya. Tuh ada. Tuh, itu dalilnya yang tadi ditanya di kitab Riyadnya. Dalilnya itu. Kedua, ziarah kubur. Perempuan kalau kepada orang-orang soleh, nabi, begitu wali-wali, ulama-ulama, masih disunahkan untuk ziarah. Begitu sunnah ziarah ke kubur nabi biar perempuan, sunnah ziarah ke kubur wali-wali, orang-orang soleh, meski dia adalah perempuan. Begitu. Kenapa? Karena ziarah ke orang soleh itu pasti niatnya adalah litabarruk, mengharapkan barakah. Jadi tidak mengapa begitu ziarah ke orang-orang soleh. Silakan saja bunda kita ajak jamaahnya untuk ziarah ke orang-orang soleh. Bagus. Sampai ada ulama bilang, idza daqat bikal umur fa'alaika bi ahlil qubur min dawil khuyur. Bila Anda sudah mumet mentok urusan yang ada, Anda ziarah saja ke orang-orang soleh. Sebablah di sisi orang-orang soleh itu ada malaikat yang mengamini daripada doa-doa kita, yang mana Allah mudahkan mengijabah hajat-hajat kita. Tentu bukan minta ama wali, tapi minta ama Allah. Ini sababiah saja, sababiah saja. Itu silahkan saja. Di Jakarta secara jujur banyak. Di Pondok Pinang saja ada tuh jalan keramat, namanya Syekh Sulaiman Barzakh. Kalau ibu siapa yang pernah ziarah Wali Songo ampe Madura? Hah? Ada nggak yang udah ampe Madura? Udah pernah? Ki Holil, ono gurunya di Pondok Pinang. Gurunya lama Ki Holil di situ tuh, belakang Semea apa ya? Apa namanya? Keramat Jalan. Wah, iya pokoknya di situ aja dah. Begitu namanya Keramat Pondok Pinang, Syekh Sulaiman Barzakh. Dari sini 5 menit ke situ. Dari sini. Saya sering ziarah, santri-santri ini banyak ziarah ke situ. Ki Holil Bangkalan jadi ulama gede, di situ lama. Di Pondok Pinang, di pantatnya Semea. Semea berapa? SMK sekarang mah. SMK 18. Iya, itu ziarah situ. Wali gedenya wali. Di situ tuh. Wali Pondok Pinang. Ada begitu kalau mau ziarah orang soleh. Begitu. Ada Pondok Pinang. Ada. Begitu yang dekat, bunda kita kan dari Pondok Pinang, dekat di situ. Naik motor nyampe. Naik motor ke Pondok Pinang tuh ke Holil. Kata Mualim Syafi'i Adzami, di situ aja cara. Begitu ke Holil aja lama di situ. Jadi ke gede no ke Holil di Bangkalan, begitu. Enak di situ. Apanya? Oh iya, tinggalnya lama di Pondok Pinang. Lama dulunya, sebelum ke Madura. Dia kan berketurunan Cirebon. Begitu, lama. Itu begitu, lama. Kayak begitu. Nggak usah jauh-jauh. Kalau mau ziarah, mau begitu. Mana lagi ya yang itu ke luar Batang. Habib Hussein bin Abdul Idrus, silakan. Habib Ali Kuitang, banyak. Mana lagi ada ulama gede. Dia dari mana? Tergantung ibu daerahnya mana, saya unjukin yang deket-deketnya. Ibu daerah Kuningan, ada Pangeran Kuningan, namanya Pangeran Arya Kuningan di gedung Telkom tuh, di sampingnya. Samping gedung Telkom tuh ada ulama besar tuh. Di Kuningan sini. Banyaklah wali, mau banyak banget.
wali di Jakarta ini banyak kalau mau keliling Jakarta. Yang masyhur di Jakarta tuh adalah Habib Luar Batang, Keramat Bandan, di Mangga 2 biasanya. Habib Kuncung, Kalibata tuh Habib Ahmad Al-Haddad. Bacanya Ratib Haddad di sono, girang banget makanannya. Begitu makanannya. Habib Kuncung Kalibata, dekat apa BMW atau Vespa itu. Gitu. Banyak gitu di situ. Begitu. Jadi banyak sekali gitu waliullah begitu. Ibu ada di mana? Ibu ada di Tangerang. Tangerang banyak, Tangerang Selatan. Ada namanya disebut Tangerang Selatan itu Tubagus Atif Abdul Latif, nama aslinya, anaknya Sultan Agung Tirtayasa. Di Keramat Tajuk Cilenggang ada begitu di situ tuh. Ada gitu. Banyak. Kalau di Jakarta, saya dulu ada kawan majelis minta keliling ziarah ke Banten. Saya udah ajak ziarah tiap minggu 2 tahun. Dia nanya, ini belum habis, seperempatnya belum, kata kita. Belum. Saya ajak sampai gunung, atas tengah laut, begitu, macam-macam. Ada di gunung, di atas gunung, macam-macam. Jadi banyak kalau wali-wali Allah. Indonesia ini kita punya utang budi sama wali-wali Allah. Kalau nggak ada wali-wali, habislah kita. Di Bali aja ada banyak wali. Ada wali Pitu di Bali. Di Bali itu banyak wali. Kalau nggak ada wali di Bali, ya udah habis dah wali. Ada apalagi Syekh Mukmin yang pinggir laut. Sumurnya nempel sama pantai, rasanya adem banget. Begitu di Bali, begitu. Banyak wali mau banyak. Pokoknya sepanjang jalan, bunda kita mau jalur selatan, mau jalur utara, semuanya wali. Ya bunda mau kemana? Pekalongan ada Abi Ahmad bin Talib Balatosopuro. Ya bunda mau pengen Ratib Haddad, baca ratib di Tegal aja, di Keraton di Tegal itu cucunya Habib Thahir Al-Haddad, cucunya Imam Haddad. Banyak wali-wali begitu. Bukunya udah saya susun, cara doanya, bahkan dalilnya, kenapa kita penting ziarah ke orang soleh. Ini loh dalil-dalilnya, saya udah buatkan. Begitu, saya udah buatkan begitu tentang pentingnya ziarah ke orang-orang soleh begitu. Enggak apa-apa, bagus bunda kita. Kalau zamannya minta temenin, bagus begitu, tolongin saja, tolongin begitu. Saya biasanya kalau Kamisnya ada 5, malam Jumatnya mesti ziarah. Saya selalu begitu. Setiap bulan bila Kamisnya ada 5, itu mesti malamnya ziarah. Nggak tahu nih, terakhir ziarah kemarin ke Kiai Hamid di Kemang, Parung. Terakhir ziarah begitu dengan kawan-kawan. Jadi boleh saja bunda kita ziarah, silahkan. Sebelum ziarah ntar doa-doa dipimpin, diatur adab-adab sebelum ziarahnya bagaimana. Ini Islam mengatur ziarah-ziarah ke orang-orang soleh. Silakan saja, dalilnya banyak. Jadi kalau di Jakarta dah paling enggak, kalau orang tuh punya usaha, ya sebulan sekali main keluar Batang, begitu ziarah gitu. Ziarah keluar Batang, jangan enggak kalau orang usaha, biar enggak terlalu mumet. Begitu ziarah tuh bagus, keluar Batang begitu. Nanti dari keluar Batang makan di Bandar Jakarta, kan begitu ya kan? Begitu, jadi enak. Begitu keluar Batang aja bagus begitu, berkah. Saya udah banyak berikan tuntunan tentang ziarah ke orang-orang soleh. Dan banyak itu keterangan-keterangannya tentang sejarah
orang-orang soleh, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan sultan-sultan. Kurang lebih demikian. Silahkan, bagus. Lagi Pak Kiai itu kan Pak Kiai ngeluarin 2 buku ya untuk tuntunan ziarah. Ada yang Malaysia, Iya. yang untuk dipakai kita yang mana? Nah, sebetulnya jadi bunda kita ada judul buku aslinya itu Zaduz Zuwar ya. Sebetulnya kalau ngomong tuntunan ziarah ini, yang kita buat ini banyak ya. Ada ziarah ke Mesir dulu. Jadi ibunda kita paling enggak, mungkin yang ziarah ke Malaysia segala macam itu bisa dipakai sebagiannya. Jadi sebetulnya ziarah ini karena melihat daripada aurat yang mau dibaca secara umum, ngelihat jamaah ini kenapa ini ikut ziarah, kita liatin dari muka-mukanya ternyata lagi puyeng karena dana rendah, karena ya puyeng mikirin usaha, pasti auratnya ini usaha begitu, auratnya usaha. Jadi ada buku judulnya Zaduz Zuwar. Itulah buku yang dalilnya cukup banyak. Mungkin yang di Malaysia itu juga ada gitu ya, dalil-dalilnya itu. Jadi kalau kami mau menuju satu aulia nanti biasanya akan menuliskan buku yang kadang wiridannya enggak sama. Kenapa enggak sama? Ini wali ini doyannya apa? Kalau ada orang enggak doyan duren dikasih duren, payah. Begitu. Teman kalau wiridan umum kayak kita ziarah ke orang tua boleh, silakan aja baca Yasin, baca ini, baca ini. Kami jarang baca begitu. Kami langsung aja poinnya aja ngelihat orang ini puyeng duit, udah jadi minta duit aja dah. Begitu, itu biasanya begitu. Maka auratnya kadang baca wadduha 7 kali, baca ini karena memang ini aurat litausiatil arzak, untuk memudahkan jalannya rezeki. Jadi sehingga boleh bunda, yang itu silahkan saja. Tapi ada buku yang pertama itu secara umum ziarah. Memang yang Malaysia itu yang salamullahnya udah dikenal tuh, salamullahi waridwan. Karena itu murni pure dari salam aja kita minta Allah supaya dikasih luas rezeki dan supaya dianterin ke rajanya wali sejagat raya Nabi Muhammad. Itu begitu. Makanya seperti itu. Silakan saja kalau ziarah ke orang-orang soleh bunda kita silakan. Itu boleh pakai. Yang ziarah Malaysia apa? Sebetulnya ziarah Malaysia itu karena kita mau ke Malaysia aja. Begitu. Karena saya kalau ziarah ke orang soleh nih, dari sebelum berangkatnya kita titik-titiknya sudah kita tentukan dari sini. Saya bakal ngunjungin ini, wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Gurunya Sunan Bonang, gurunya Sunan Giri. Kita harus parani ini wali, gurunya Syani Al-Bantani. Jadi sebelumnya sudah kita harus petakan begitu. Petakan. Kayak kita yang gagal nih, ya penyebabnya karena kami haji yang harus ke Yordan, udah kita peta, kita ke Yordan, ke Aqsa, yang ujungnya perang juga nih sekarang nih. Udah kita peta, kita akan ziarah Masjid 3, Masjid Madinah, Mekah, Aqsa. Kita akan ziarah ke 3 negara, Arab Saudi, Yordan, Palestina gitu. Kita akan ziarah dari ini ke sahabat Nabi, seabrak nabinya Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Siti Sarah, terus Nabi Yusuf. Udah kami susun itu petanya. Jadi kemana Ashabul Kahfi, jangan baca Kahfi doang. Ini loh goanya, ini loh makamnya. Kami sudah susun, cuman terpending barangkali bisa mendatang. Sebetulnya dari Aqsa dulu, baru kemudian makal ziarah ke datuk-datuknya Hadramaut. Karena datuk-datuknya Hadramaut itu dari Baghdad, akan ziarah ke abahnya daripada Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah. Isa ini makamnya di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani, Ahmad Rifai, Siris Sakoti, Junaidi Al-Baghdadi, Imam Hasan Basri, Sayyidina Ali, Abu Hanifah,
Imam Ahmad bin Hambal, sudah kami petakan makam-makam wali-wali dunia, wali-wali dunia. Sayang ya waktu belum mengizinkan. Kalau di Ramadan, kalau yang kami harus plus mana Ramadan, itu terlalu repot di kami kalau plus, karena naik turun pesawat itu terlalu repot lagi puasa. Ibaratnya main ke Bali Ramadan nggak enak lagi puasa, begitu ibarat kata. Jadi jarang kalau, jadi kemungkinan Agustus bakal ketemu kita ziarah. Kalau tahun depan, kalau perang ini Gaza nih nggak berhenti juga, kemungkinan tahun depan Agustus akhir lah, tanggal 20-an Agustus mungkin, perkiraan saya bulan Safarnya itu, karena maulidnya mungkin awal Agustus kali, akhir Agustus atau awal September itu udah maulid. Tahun depan itu kita kalau nggak ke Baghdad mungkin bakal ke Maroko, kalau selama Aqsanya belum rapi. Ke Maroko ya ke Imam Jazuli, begitu, ke Imam Jazuli. Ini kita kenapa susun, karena kita harus tahu sejarah Islam, betapa Islam ini hebat, dengan kita mengunjungi daerah-daerah, tapi kita bukan sekedar wisata saja, tapi ada nilai belajar sejarah, supaya mengenal betapa Islam ini hebat dan dibawa oleh orang-orang hebat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya? Iya, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Anak keturunannya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.